Saya Renaldo, dan di video ini saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana cara saya membandingkan antara market Indonesia dengan market internasional yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk ngambil market internasional daripada market di Indonesia. Pada tahun 2010 itu, saya melihat bahwa company-company besar itu mereka starting point-nya adalah di 2.500 US dollar. Wow, itu nilai yang besar banget. Katakanlah pada saat itu adalah kursnya di sekitar 10.000. Which is true, pada saat itu kurs ada di sekitar 10.000, itu udah 25 juta loh. Dibandingkan harga di Indonesia yang cuma 1,5 juta. Ini bukan lagi cuma 10 kali lipat. Ini sudah besar sekali perbedaannya. Dan saya mikir, jadi waktu saya untuk negosiasi itu jauh lebih singkat. Karena apa? Begitu saya sebut harga, cepet langsung deal. Sedangkan di sini 1,5 aja, ya tak pikir dulu deh. Kan gitu kan, seringkali. Jadi pada intinya, dan berikutnya adalah faktor yang menjadi pertimbangan saya yang benar-benar membuat saya akhirnya memutuskan all out untuk ke market internasional. Bisa tebak? Yes, kurs mata uang. Dimana Anda tahu bahwa kurs mata uang US ke rupiah itu selalu naik. Tidak hanya di rupiah ya, sebetulnya ya di semua negara US itu akan selalu menguat biasanya. Kalau kita bicara hari ini ya, pada saat video ini di syuting, kurs mata uangnya adalah $1 US itu sama dengan 15.800 rupiah. Di mana memang dolarnya menguat terhadap semua mata uang yang ada di dunia. Bukan Indonesia aja yang melemah istilahnya. Kalau ini melemah takut nih, karena apa? Berarti Indonesia fondasinya nggak kuat. Tapi ternyata memang meningkat secara keseluruhan di dunia. Kalau kita nggak usah ngomong tahun 2008, kita ngomong 2020 aja. Dolar itu masih di kisaran 14.000 nilai tukarnya. Dengan kata lain, berarti kalau saya ngomong 15.800, ya anggap aja 10% kenaikannya. Pada saat saya menerima uang di tahun 2020, kemudian kalau saya diamkan di bank, nggak usah di bank lah, ya, karena pasti ada objection nanti kepotong ini, kepotong ini. Saya taruh di bawah bantal deh, gitu ya. Pokoknya jangan diambil tuyul aja. Ya, jadi uang saya itu kalau saya cairkan di Indonesia, otomatis value-nya akan naik 10%. Tanpa saya apa-apain, tanpa saya harus punya effort. Saya diam tidur aja, itu naik 10%. Dan seperti yang kita tahu, kurs itu naik turunnya cepat banget ya. Sometimes dalam waktu hitungan 1 bulan aja tahu-tahu bisa naik. Tapi dalam hitungan hari juga bisa langsung anjlok. Tapi di sini saya melihat dengan adanya kurs mata uang seperti ini, setidaknya nilai dari uang yang saya terima itu seperti di hedging, tidak kemana-mana. Jadi dolarnya mau kemana aja ya sudah ikut. Karena apa? Ya apapun yang saya bayarkan sebagai expense perusahaan adalah berupa rupiah. Baik salary dari timnya 2G, baik pembayaran listrik, baik pembayaran komputer. Nah, tapi kalau kita bicara komputer menarik nih, karena komputer juga permainannya kurs kan. Jadi setidaknya kalau saya dapat dolar, saya bayar komputernya dengan kurang lebih dolar. Jadi tidak akan kemana-mana. Jadi saya tidak merasa komputer ini terlalu mahal. Tapi apa yang terjadi kalau kita bicara marketnya di Indonesia, kita dapatnya rupiah, kemudian saya beli komputer, itu dikurskan dengan dolar kan untuk pembelian komputernya. Jadi otomatis nilai uang saya mengecil. Tapi dengan permainan seperti ini, tentunya ada satu kelebihan lagi, yaitu kita mendatangkan devisa buat Indonesia. Walaupun nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan industri yang lain. Kenapa? Karena aturan dari Bank Indonesia, pada saat kita terima dolar, masuk ke Indonesia, kita tidak boleh transaksi dalam bentuk dolar, kecuali Anda mengajukan permohonan. Rata-rata adalah harus mencairkan dalam bentuk rupiah pada saat masuk ke rekening Anda. Ya itulah devisa. Ya, cadangan dolarnya jadi besar sekali. So kurang lebih seperti itu yang menjadi pertimbangan saya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya masuk ke dunia internasional nih? Tapi sebelum saya lanjut ke sana, bagi Anda jangan lupa yang tadi belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan update di video-video berikutnya. Sekarang kita lanjut. Di sini saya akan membahas kurang lebih setidaknya ada 5 tips yang bisa saya sharekan kepada Anda bagaimana bisa masuk ke market internasional. Yang pertama adalah kita pelajari dulu marketnya. Walaupun pertimbangan tadi sudah saya berikan, kita tetap harus melakukan riset market. Nggak bisa main asumsi asal terjang. Kenapa? Kalau salah, itu akan menghanguskan atau menihilkan usaha kita bertahun-tahun. Dan itu kita bisa langsung lemes. Nggak punya tenaga lagi karena ternyata prediksi Anda meleset. Itu bahaya. Makanya riset market itu penting. Dan bagi Anda yang ingin tahu cara menentukan ideal klien yang tepat, saya ada crash course-nya, cara untuk menentukan ideal klien yang tepat, sehingga Anda bisa menentukan service yang sesuai, yang bisa menghasilkan banyak income buat Anda. Untuk crash course itu, linknya ada di description atau somewhere in this video. Ya. Yang kedua adalah bangun portfolio Anda sesuai dengan negara yang Anda tuju. Jadi tentunya US ya, seperti Anda tahu mungkin US itu punya kualitas 3D itu
finalnya punya style yang cukup unik dibandingkan negara-negara seperti Aussie ataupun UK. UK dengan Aussie masih mirip, tapi US cukup berbeda. Jadi kalau misalkan Anda ingin masuk ke US dan melenggang dengan mudah, Anda harus punya porto yang berbicara dengan bahasa yang sama dengan US. Istilahnya, stylenya mereka, Anda harus bisa. Nah, ini tantangan sendiri. Berikutnya, yang ketiga adalah dapatkan award internasional. Kalau Anda sudah mengikuti 2G Academy ataupun saya selalu mengatakan bahwa paling gampang adalah cari award di Visualization of the Week di CG Architect. Bukan karena di sana gampang, bukan. Tapi award itu ada tiap minggu. CG Architect dulu ownernya adalah Jeff Motel, teman saya yang dia sangat berjasa sekali terhadap saya, sehingga membuka banyak jalan buat saya, karena memang saya banyak dibantu. Yang dia sendiri sebetulnya tidak paham bahwa dia sebetulnya bantu saya gitu. Tapi saya sangat bersyukur apa yang sudah terjadi selama ini. Dan saya merasa sangat berhutang dengan Jeff Motel. Dan sekarang CG Architect sudah diakuisisi oleh Chaos Group, the creator of VA, di mana yang handle CG Architect pada saat video ini di syuting adalah Lon Gors. Dan sekarang yang saya kepingin dari Anda adalah coba bikin portfolio yang bagus dan kemudian mulai coba dapatkan award, at least board feature atau best image ya di CG Architect, karena ada dua, Visualization of the Week dan Board Feature. Ini setidaknya Board Feature itu sudah memberikan Anda sebuah kredibilitas terhadap orang yang melihat Anda ataupun mau bekerja sama dengan Anda. Karena kalau tanpa ada award, kayaknya kredibilitasnya kurang tendang gitu ya. Mungkin Anda juga ngambil kursus di 2G Academy karena beberapa kali saya dapat award, sehingga kesannya wow gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi award tentunya juga merupakan reward ya buat kita atas usaha kita dan untuk improvisasi skill. Ya. Kemudian yang keempat adalah Anda bisa aktif di forum-forum 3D, entah di Facebook, entah itu di forum biasa. Dan tujuannya adalah bukan untuk dikit-dikit nawarin jasa ya. Itu akan sangat annoying buat orang, terutama orang luar negeri. Jangankan begitu. Kalau saya dikit-dikit ngobrol sama Anda di tiap video, kemudian belum saya tawarin, saya ada kursus loh, kamu mau beli nggak? Pasti Anda kerasa orang ini annoying gitu ya, kok dikit-dikit ditawarin. Ya namanya jualan ya pasti harus usaha, tapi nggak dengan cara seperti itu. Jadi di forum, ya kita tetap seperti berkomunitas aja. Semakin kita aktif, mereka akan mengenal kita. Mereka akan penasaran dari cara jawab kita, gaya bahasa kita. Orang ini kok kayaknya pinter. Dia akan pelajari kita. Dari situlah akan terjadi ini ya, perkenalan. Nah, itu biasa yang saya lakukan. Tentunya, apa yang kita share di wall, kalau misalkan kita pakai sosial media seperti Facebook, pastikan itu menunjukkan kredibilitas Anda. Kemudian kita masuk ke tips yang nomor 5, yaitu manfaatkan sosial media agregator. Dalam hal ini biasanya ada di Facebook, ada Instagram paling banyak. Seperti yang Anda tahu, saya tidak akan nyebut nama. Di Instagram banyak sekali orang yang jadi agregator, terus kemudian Anda harus tag di dia. Kalau sampai Anda di-upload kerjaannya di sosial medianya dia, di Instagramnya dia, berarti diakui bagus. Dan itu yang melihat seluruh orang di dunia yang jadi followernya dia akan melihat kerjaan Anda. Setidaknya, walaupun belum tentu dapat pekerjaan dari situ, which is saya tidak menganjurkan Anda untuk terus berharap dapat pekerjaan setiap kali dapat award. Ya, itu adalah false hope dari Anda sendiri. Tapi yang pasti, kita harus pastikan yang penting itu akan membantu kita untuk menciptakan yang namanya brand awareness. Ya, jadi supaya orang tahu brand Anda itu ada. Oh, bahwa Anda itu eksis. Oh, Ronaldo itu seperti ini. Oh, 2G Studio itu seperti ini. Oh, Pak Evan Mandala itu seperti ini. Kerjaannya seperti ini. Service yang ditawari seperti ini. Biarkan mereka yang melakukan research terhadap kita. Tapi dengan adanya brand awareness, mereka akan tahu kita dan akan melakukan research. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara cara masuk market secara internasional. Sebelum kita tutup, seperti biasa, sebutkan di bagian kolom komentar pembelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari video ini. Tulis di komen, salah nggak apa-apa. Karena kalau cuma melihat aja, Anda paling cuma masuk di kepala cuma 10%. Tapi kalau Anda lihat lagi videonya, Anda mulai ketik, ya, Anda akan masuk memahami materinya sekitar 50-60%. Itu tidak bisa dipungkiri. Berikutnya, bila Anda merasa bahwa video ini memberikan banyak manfaat terhadap Anda, jangan lupa like and share pembelajaran terbesar Anda dari video ini, dan share video ini ke teman-teman Anda, baik di sosmed ataupun WhatsApp ke teman Anda. Kemudian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sekali lagi, bila Anda ingin memberikan kontribusi ya terhadap semua yang sudah Anda dapatkan dari video ini ataupun channel 2G Academy, Anda bisa lihat di link di description. Saya mulai ada yang namanya instant donation, di mana dana ini yang akan kita pakai untuk membuat konten ini secara berkesinambungan. Nah, instant donation ini adalah produk dari Tribelio, milik dari mentor saya sendiri, yaitu Pak Denny Santoso, yang
membuat kita para konten kreator bisa membuka yang namanya channel donasi, atau kalau di Indonesia namanya saweran ya. Jadi kalau terserah Anda mau nyawer berapa ya, tapi yang pasti dananya akan saya pakai untuk membuat konten-konten seperti ini dan juga untuk konten kreator saya. Seperti itu. Terserah Anda mau berapa. Linknya ada di description or somewhere in this video. So, terima kasih atas waktunya. Saya tahu video ini cukup panjang, and I'll see you on the next video.